Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama saya Ulfa Hidayanti di Poci Podcast Cimahi. Nah, seperti biasa nih Sobat JKN, tentunya di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama narasumber yang mungkin Sobat JKN udah sering banget ya lihat kita di podcast ya. Ini dia dengan Pak Denny. Halo Sobat JKN, selamat sore. Sobat JKN dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Apalagi nih udah Lebaran ya, udah. Ini masih nuansa-nuansa Lebaran kali ya. Ini kita harus menyapa Sobat JKN lagi nih. Iya. Lebaran nih, mudah-mudahan sehat semua dimanapun Sobat JKN berada, khususnya di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Semoga sehat selalu. Nah, Sobat JKN, pasti pada nanyain nih kira-kira kita mau bahas apa nih di podcast kali ini. Nah, Sobat JKN, pernah nggak sih ngalamin pas dia lagi cek status kepesertaan tiba-tiba tuh nggak aktif? Nah, jangan khawatir nih Sobat JKN. Jadi di podcast kali ini kita bakal bahas nih hal apa aja sih yang bikin status kita itu menjadi tidak aktif, atau terus juga nanti kita bakal bahas juga bagaimana cara mengaktifkannya kembali. Tentunya bersama Pak Denny. Betul sekali. Nanti kita akan bahas ya, Ulfa. Iya. Yang pertama itu hal apa aja sih Pak yang bikin status kepesertaan dari Sobat JKN itu nggak aktif tuh Pak? Kira-kira kenapa tuh Pak? Oke, jadi gini Sobat JKN ya. Pada dasarnya kepesertaan JKN itu sifatnya wajib untuk selalu aktif ya pada dasarnya. Itu pada dasarnya secara umum itu Sobat JKN harus senantiasa menjaga keaktifan keaktifan kepesertaan atau menjaga kepesertaan dalam kondisi yang selalu aktif. Karena apa? Mungkin udah sering kita sampaikan ya Ulfa, bahwa kepesertaan yang aktif itu akan membuat Sobat JKN merasa aman ketika nanti suatu hari membutuhkan akses ke pelayanan kesehatan. Jadi sudah tidak perlu khawatir lagi. Namun seperti yang Ulfa sampaikan tadi, ada beberapa kondisi ketika kita itu kepesertaan JKN-nya tiba-tiba dalam kondisi yang tidak aktif. Gitu ya. Baik itu kadang-kadang mungkin faktor lupa atau faktor ketidaksengajaan gitu ya. Nah, hal itu yang membuat kepesertaan tidak aktif. Ada beberapa macam nih. Yang pertama, Sobat JKN tidak aktif karena punya tunggakan sebagai peserta mandiri. Nah, ini punya tunggakan iuran gitu ya. Iuran, betul. Ini yang boleh saya bilang ini yang paling sering nih, yang paling banyak lah gitu sebetulnya. Mungkin ya, karena lupa kali. Betul, ya. Karena sebetulnya karena lupa, terlewat, ataupun karena kesibukan aktivitas dan lain sebagainya. Sehingga para peserta mandiri ini masih banyak nih yang terlewat lah gitu ya untuk membayar iuran JKN setiap bulannya. Nah, iuran JKN setiap bulan itu kan kalau sudah tidak dibayarkan terlewat dari 1 bulan, melangkah ke bulan berikutnya, nanti otomatis kepesertaannya itu akan langsung nonaktif. Otomatis itu? Iya, otomatis secara sistem begitu melangkah ke bulan selanjutnya, otomatis kepesertaannya akan nonaktif apabila belum dibayarkan ya iurannya Sobat JKN gitu. Berarti kan untuk batasan pembayaran kan tanggal 10 ya Pak ya? Betul. Berarti melebihi dari tanggal 10 atau melebihi dari bulan itu? Lebih dari bulan itu otomatis tidak aktif gitu. Nah, itu yang pertama. Nanti akan kita kupas ya lebih detail ya. Ini kita jelaskan dulu macam-macamnya. Yang kedua itu adalah apabila Sobat JKN yang tadinya mendapatkan kepesertaan JKN-nya itu dari tempat kerja Ulfa ya, yaitu kepesertaan PPU, pekerja penerima upah. Nah, ini pekerja penerima upah ini adalah salah satu segmen ya, selain segmen mandiri tadi. Ini yang kedua adalah segmen PPU. Nah, segmen PPU ini juga bisa terkena penonaktifan atau bisa tidak aktif kondisinya, yaitu ketika yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi. Dia bekerja di perusahaan itu. Betul. Udah otomatis itu nggak ditanggung lagi ya perusahaan betul. Ya. Karena kan kalau bekerja lewat bekerja di sebuah perusahaan lalu mendapatkan kepesertaan JKN gitu ya dari perusahaannya, itu kan komposisinya harus melalui potong gaji juga ya gitu kan, melalui potong gaji sebesar 1%. Nah, sehingga ketika sudah tidak bekerja lagi ya otomatis
kan sudah tidak mendapatkan gaji, jadi otomatis sudah tidak ada bisa lagi dilakukan pemotongan setiap bulannya, maka otomatis oleh perusahaan statusnya akan dinonaktifkan. Biasanya seperti itu. Nah, yang ketiga Pak. Yang ketiga ya. Tadi yang pertama itu ada dari karena iuran, tunggakan iuran. Terus yang kedua itu yang pekerja ya, dari segmen pekerja itu. Segmen PPU ya, karena sudah tidak bekerja dia tidak aktif. Nah, yang ketiga dari segmen PBI. Ini bisa juga. PBI. Oh, yang dari pemerintah juga itu bisa. Betul, itu kan dari pemerintah ya, penerima bantuan iuran segmen PBI itu bisa loh Sobat JKN tiba-tiba tidak aktif. Karena apa? Karena yang tadinya ditanggung oleh pemerintah itu bisa tiba-tiba tidak ditanggung lagi oleh pemerintah gitu. Kenapa sebabnya? Nah, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Dalam hal ini apabila pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial gitu ya, apabila pemerintah daerah, kabupaten, kota bisa melalui dinas sosial atau dinas kesehatan. Nah, itu kewenangannya ada di mereka, ada di pihak pemerintah. Kenapa kok saya jadi tidak aktif gitu ya? Dulu saya ditanggung sama pemerintah, kok tiba-tiba sudah nggak ditanggung lagi. Kenapa penyebabnya dan lain sebagainya? Nah, itu adalah kewenangan dari pemerintah Sobat JKN untuk menentukan apakah seseorang atau Sobat JKN memang masih bisa ditanggung atau tidak iurannya oleh pemerintah, alias masih bisa masuk ke dalam peserta PBI atau tidak, seperti itu. Nah, yang berikutnya ini adalah kepesertaan yang tidak aktif karena usia sudah melebihi 21 tahun ya, untuk anak dari pekerja penerima upah. Nah, anak dari pekerja penerima upah. Betul, anak dari segmen PPU tadi. Oh ya kan, kalau misalnya orang tua kita itu pekerja, betul, otomatis anaknya itu ditanggung kan sama perusahaannya. Sampai 3 orang kan? Iya, sebanyak 3 orang itu. Sampai 3 orang anak. Nah, itu ada batasannya juga. Batasannya, betul. Jadi ditanggung oleh orang tua yang sedang bekerja. Anak-anak itu tidak mutlak selamanya gitu ya. Iya. Tidak mutlak selama orang tua itu bekerja, tidak. Jadi ada batasannya, yaitu batasannya yang pertama, apabila yang bersangkutan sudah usia 21 tahun tapi tidak melanjutkan sekolah lagi, itu juga otomatis nonaktif. Nah, yang kedua, istilahnya batas kedua adalah usia 25 tahun. Itu masih bisa diperpanjang sampai usia 25 tahun, namun harus dalam keadaan masih bersekolah lagi. Gitu. Kayak kuliah lagi gitu. Betul, ya. Misalnya kuliah lagi dan lain sebagainya, itu masih bisa ditanggung. Tapi kalau sudah tidak sekolah lagi dari usia 21 tahun, itu sudah otomatis akan nonaktif kepesertaannya, Ulfa. Karena mungkin perusahaan juga menilai di umur segitu tuh anak-anak tuh udah mulai punya penghasilan sendiri. Betul, kali ya Pak ya. Betul sekali. Kenapa maksimum itu 21 tahun ya, gitu. Betul gitu Sobat JKN. Jadi filosofinya adalah bahwa pada dasarnya pada usia 21 tahun ke atas itu hakikatnya sudah menjadi seorang yang dewasa ya. Jadi sudah tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada orang tua. Pada umumnya biasanya kalau yang tidak sekolah lagi biasanya sudah kerja nih gitu ya. Mungkin dari lulus SMA itu kan sudah bisa mencari pekerjaan begitu ya. Jadi kalau dia tidak sekolah lagi, apabila sudah bekerja ya, maka otomatis sudah tidak bisa lagi ditanggung oleh perusahaannya aja. Oleh perusahaan tempat orang tuanya bekerja. Nah, itu dia nih Sobat JKN. Ada 4 ya Pak ya. Betul. Ada 4 kriteria kenapa sih status kepesertaan Sobat JKN itu menjadi tidak aktif. Betul. Yang pertama itu kita ulas dulu ya Pak ya. Yang pertama itu ada karena mempunyai tunggakan iuran. Betul. Terus yang kedua itu ada keluar dari pekerjaan kayak Pak ya. Betul. Terus yang ketiga itu karena emang dari pemerintahnya nih udah sudah tidak ditanggung oleh pemerintah. Lalu ada juga yang karena usianya 21 tahun. Betul. Nah Pak, kita ulas satu-satu ya Pak ya. Boleh. Untuk yang pertama itu karena tunggakan iuran. Ya. Nah, caranya gimana sih Pak kita tahu bahwa kepesertaan kita itu karena tunggakan iuran, karena memiliki tunggakan iuran atau karena juga keluar dari perusahaan gitu Pak? Nah, yang pertama pastinya kita harus tahu betul ya apa segmen kepesertaan kita. Jadi apa kita itu menyadari betul apa kita ini sedang bekerja. Kalau kita sedang bekerja dan BPJS-nya kita dapat dan diurus oleh kantor, mungkin oleh tempat kita bekerja selama ini, berarti kita termasuk dalam segmen PPU. Ya, kalau kita yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita sudah tidak bekerja, otomatis itu akan dinonaktifkan. Kalau misalnya
peserta mandiri yang kita dari awal tuh kita daftar sendiri gitu ya, lalu iuran juga bayar sendiri setiap bulan gitu ya, yang bisa dibayarkan ke loket-loket atau kanal-kanal pembayaran. Nah itu disitulah kita akan bisa lihat gitu apakah kita tuh masuk ke dalam segmen yang mana. Nah agar lebih jelas juga sebetulnya itu muncul juga di dalam status di aplikasi Mobile JKN. Jadi makanya kita selalu himbau ya ke sobat JKN semuanya ini agar selalu download ya aplikasi Mobile JKN, karena di situ nanti akan muncul apakah status sobat JKN itu dalam keadaan aktif atau tidak aktif. Apabila tidak aktif pun akan muncul tulisannya gitu ya, non aktif karena premi, biasanya keterangannya seperti itu sobat JKN. Oh ada keterangannya juga ya Pak ya? Nah, nggak cuma kayak non aktif aja. Iya ya? Betul. Kalau sobat JKN tidak punya Mobile JKN, sobat JKN kadang tidak menyadari yang tadi Ulfa sampaikan, tidak aktif nih, tiba-tiba mau berobat gitu ya, giliran mau berobat, sobat JKN berangkat nih ke fasilitas kesehatan, pas begitu mau daftar ternyata tidak aktif. Tidak aktif gitu. Iya. Nah itu kan tidak bisa tahu dari awal. Tapi kalau sobat JKN punya Mobile JKN itu bisa tahu, oh saya ternyata kelewat bayar nih, lupa kemarin ya bulan lalu belum bayar, akhirnya jadi non aktif deh. Nah itu bisa diaktifkan kembali seperti itu. Bisa diaktifkan kembali. Betul. Tapi nih Pak, kalau misalnya case-nya tuh dia tuh masih pekerja, tapi statusnya tuh tidak aktif karena tunggakan. Nah itu tuh bisa juga seperti itu ya Pak ya? Betul, bisa juga seperti itu. Mungkin betul. Karena perusahaannya juga telat bayar juga ya. Betul sekali. Jadi pada intinya di program JKN ini kalau tidak ada pembayaran ya yang dilakukan atas sebuah nomor kepesertaan JKN, maka otomatis nomor kepesertaan tersebut tidak aktif. Itu prinsip juga secara umum ya, baik termasuk PBI juga seperti itu sebetulnya. Kenapa yang PBI tidak aktif ya? Karena sudah tidak dibayarkan lagi oleh pemerintah. Si nomor kepesertaan itu gitu. Jadi otomatis kan sudah tidak dibayarkan lagi ya, otomatis menjadi tidak aktif gitu. Jadi prinsip dasarnya adalah kalau sudah tidak dibayarkan lagi, sudah tidak dibayar atau tidak dilakukan pembayaran gitu ya, itu pasti semua nomor JKN itu pasti akan dalam kondisi yang tidak aktif. Nah seperti itu. Nah itu betul yang Bapak sampaikan tadi, kepesertaan PPU ini juga bisa tidak aktif. Salah satunya apabila perusahaan juga terlewat ya dalam melakukan pembayaran iuran. Nah langsung terus ada juga yang ketiga itu kan dari diberhentiin sama pemerintah. Betul. Nah itu kenapa sih Pak bisa sampai diberhentiin kayak gitu Pak? Nah itu karena yang saya sampaikan sempat saya singgung tadi di awal bahwa sudah tidak ditanggung oleh pemerintah itu ada faktor-faktor pertimbangannya ya dari pemerintah gitu. Apakah mungkin dialihkan untuk masyarakat lain yang lebih membutuhkan, bisa jadi. Karena kan tentunya kita semua tahu ya sobat JKN bahwa pemerintah biasanya juga memiliki kuota ya, semacam kuota atau memiliki anggaran dalam jumlah yang terbatas ya, dalam artian tidak semuanya itu bisa ditanggung ya untuk saat ini ya mungkin ya gitu. Jadi karena keterbatasan itulah mereka harus melakukan semacam seleksi lah mungkin ya lagi, gitu atau pemilahan lagi gitu. Nah kan sedangkan di satu sisi sobat JKN kadang-kadang kondisi kehidupan masyarakat itu kan bisa jadi berubah iya, gitu. Jadi secara filosofis seperti itu sobat JKN, yang tadinya misalnya tidak bekerja gitu ya, belum punya pekerjaan gitu, belum punya pekerjaan tetap, sehingga yang bersangkutan secara ekonomi juga istilahnya mungkin masih kekurangan, akhirnya ditanggung oleh pemerintah gitu ya. Namun suatu hari, suatu tahun yang bersangkutan ini kan mungkin berusaha berikhtiar dengan hidupnya akan berubah, sudah bekerja tetap, sudah memiliki penghasilan yang tetap, ya kan, akhirnya oleh pemerintah dikeluarkan karena pemerintah juga sudah tahu kan gitu. Karena kan zaman sekarang sudah bisa terlacak ya, mungkin melalui nik KTP ya gitu, bahwa yang bersangkutan ternyata statusnya sudah berganti. Iya, statusnya sudah berganti gitu kan, sebagai karyawan swasta atau apa atau dan lain sebagainya, sehingga akhirnya sudah tidak dijamin lagi. Tapi itu mungkin salah satu contoh ya pertimbangan pemerintah gitu. Tapi
Untuk lebih detailnya, memang ini adalah kewenangan dari pemerintah. Saya sampaikan sekali lagi bahwa kewenangan terkait penentuan siapa-siapanya yang dijamin oleh ditanggung oleh pemerintah menjadi peserta PBI adalah bukan kewenangan BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan hanya mendapatkan mandat saja untuk mengentrikan data ke dalam master file ya, database BPJS Kesehatan. Tapi permintaan itu untuk mengaktifkan, untuk menanggung si A, si B dan seterusnya itu adalah datang dari pemerintah. Gitu. Tidak ada kewenangan campur tangan kita ya. BPJS Kesehatan. Murni pemerintah yang menentukan. Oke, gitu. Siapa yang akan dijamin oleh mereka gitu. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, ada yang dari umur 21 tahun itu. Betul. Yang keempat ya tadi dari anak pekerja atau anak PPU yang sudah berusia 21 tahun. Nah, itu kenapa sih tidak aktif? Karena tadi sudah sempat saya sampaikan juga ya bahwa pada umumnya filosofinya ketika sudah umur 21 tahun biasanya pilihan itu terpecah menjadi dua nih Sobat JKN. Ada yang masih lanjut sekolah lagi gitu ya. Ada yang setelah SMA itu langsung memilih untuk bekerja. Nah, apabila memilih untuk bekerja kan tentunya berarti sudah mapan, sudah bisa mandiri, sudah bisa memiliki penghasilan sendiri nih, bahkan mungkin dari tempat kerjanya pun sudah dikasih BPJS. Iya, sudah didaftarkan BPJS oleh tempatnya bekerja. Otomatis yang bersangkutan sudah tidak berhak lagi ikut ditanggung oleh orang tuanya yang sedang bekerja saat itu. Nah, yang kedua pilihannya apabila masih sekolah. Tadi kan kalau yang langsung bekerja ya setelah lulus SMA. Ada pilihan kedua, mungkin setelah lulus SMA masih lanjut lagi nih kuliah gitu ya atau sekolah. Nah, ini yang masih bisa Sobat JKN ditanggung sampai dengan batas maksimal usia 25 tahun. Jadi ketika lulus SMA masih kuliah lagi, batasnya maksimal kuliahnya juga sampai 25 tahun nih. Kalau sampai 25 tahun anggaplah masih belum lulus juga gitu ya, mungkin berarti sudah tidak bisa. Oh, sudah tidak bisa ya. Maksimalnya tuh di 25 tahun walaupun kita masih sekolah gitu. Sekolah, betul. Ketika sudah 25 tahun walaupun statusnya masih sekolah, ketika secara sistem membaca usianya sudah mencapai 25 tahun, otomatis akan nonaktif Ulfa. Seperti itu. Jadi nih Sobat JKN yang mungkin sekali lagi nonton langsung nih cek nih status kepesertaan kalian karena tidak menutup kemungkinan Pak yang dari pemerintah pun itu juga bisa tidak aktif juga ya Pak. Ya gitu. Jadi harus dicek secara berkala. Iya. Dengan cara yang paling mudah, download Mobile JKN, pastikan sampai login, sampai bisa masuk gitu ya. Muncullah status kepesertaan. Itu sering-sering dicek aja secara berkala di aplikasi Mobile JKN gitu. Nah, itu Pak, dari keempat itu tuh misalnya kita udah ngecek ternyata status kepesertaan kita itu tidak aktif. Nah, gimana sih Pak caranya untuk mengaktifkan kembali? Apakah harus beralih segmen atau harus gimana tuh Pak? Ini juga salah satu ya, kita bahas ya berurutan ya. Nah, untuk yang pertama, kalau yang tidak aktif karena punya tunggakan mandiri ya. Ini peserta mandiri, peserta PBPU yang tidak aktif karena punya tunggakan iuran. Ini cara mengaktifkannya sangat mudah sekali Sobat JKN. Yang pertama, yang paling cepat dan mudah dan simpel, Sobat JKN tinggal membayarkan seluruh tunggakan iurannya. Nah, jadi langsung bayar aja. Misal tunggakan iurannya ada berapa, itu juga bisa dicek di Mobile JKN nih Sobat JKN. Jadi ada menu untuk mengecek berapa sih saya punya tunggakan, saya nunggak iuran itu berapa sih? Gitu. Itu bisa di Mobile JKN juga nih Sobat JKN. Jadi dicek, muncul berapa nominalnya, kewajibannya yang harus diselesaikan, langsung bayarkan saat itu juga, bisa melalui minimarket, bisa melalui ATM dan lain sebagainya gitu ya, tempat-tempat pembayaran iuran JKN yang lain. Otomatis saat itu juga kepesertaan Sobat JKN langsung aktif. Terus yang kedua tuh Pak, itu adalah yang PPU ya, PPU tidak aktif. Itu PPU tidak aktif itu gimana sih kalau mau mengaktifkan lagi? Pilihannya dua, mengaktifkan lagi. Apa tuh Pak? Yang pertama, kalau Sobat JKN nanti
sudah dapat kerja. Kadang kita itu kan sudah tidak bekerja bukan karena kita pensiun ya, tapi karena kita kebetulan mungkin berpindah tempat kerja gitu ya, dari yang satu perusahaan ke perusahaan yang lain gitu ya. Yang di perusahaan yang pertama kita resign misalnya gitu ya, lalu kita melamar dan diterima di perusahaan yang baru. Nah, di perusahaan yang baru itu Sobat JKN nanti akan diaktifkan lagi kepesertaan JKN-nya. Jadi tidak memakai kepesertaan baru. Jadi cukup pakai nomor yang lama. Oh, pakai nomor yang lama itu udah aktif? Iya, nanti diaktifkan lagi sama pihak perusahaan yang baru. Oh, betul. Iya. Itu seperti itu cara yang pertama. Yang kedua cara gimana yang tuh, kedua, Pak? kalau Sobat JKN misal keluar dari tempat bekerja atau sudah tidak bekerja lagi, lalu memang tidak bekerja di perusahaan lagi gitu ya, tapi misalnya wira swasta gitu ya, wira usaha, memiliki usaha sendiri gitu ya, di rumah dan lain sebagainya. Terus biasanya gimana dong? Berarti Sobat JKN tinggal mengalihkan segmen kepesertaan JKN-nya menjadi segmen mandiri. Jadi segmen mandiri itu. Iya. Berarti dengan nomor juga yang sama juga. Yang sama. Jadi kita kayak bukan daftar lagi ya. Betul. Cuman pengalihan aja dari PPU menjadi mandiri. Mandiri atau PBPU, betul. Jadi sebetulnya di BPJS juga itu satu orang itu hanya punya satu nomor saja Sobat JKN, seperti NIK gitu ya. Jadi satu orang itu unik, hanya punya satu nomor saja dari lahir sampai nanti dia meninggal dunia gitu ya, itu hanya punya satu nomor JKN saja gitu. Nah, untuk caranya pengalihan itu gimana tuh, Pak? Oke, untuk cara pengalihan itu juga ada 3 ya. Secara besar ada 2. Ada melalui proses tatap muka langsung, yaitu ada datang ke kantor. Loket, ke kantor. Iya. Bisa di kantor ataupun di mall pelayanan publik ya, atau di MPP. Betul. Iya. Kita juga ada di MPP nih Sobat JKN. Kalau untuk kantor cabang Cimahi ada di MPP Kota Cimahi ya, yang ada di Jalan Aruman. Sobat JKN bisa ke sana. Itu juga kita buka pelayanan setiap hari di MPP. Itu kita ada loket pelayanan kita juga. Itu diproses secara langsung. Sobat JKN membawa persyaratan ya kan, seperti KK, KTP dan lain sebagainya, dan bertemu oleh petugas kita dan diproses oleh petugas kita secara langsung. Nah, ada lagi cara pengaktifan yang non tatap muka atau dalam bahasa kerennya tuh online lah gitu ya, secara online karena tidak ketemu langsung. Apa aja caranya? Bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Aplikasi juga bisa. Betul. Lewat aplikasi Mobile JKN dan juga lewat layanan yang namanya Pandawa. Betul sekali Ulfa. Jadi layanan Pandawa ya, pelayanan administrasi dari WhatsApp. Dan tentunya pun caranya pun gampang sekali ya, Pak ya. Gampang sekali. Syarat utama cukup membawa KTP dan KK saja. Ya, KTP dan KK saja. Mungkin tambahan ada nomor buku tabungan juga kali ya, Pak ya. Buku rekening, tabungan ya. Itu juga bisa disiapkan. Ya. Nanti untuk dibawa ke loket ya apabila mengurus secara langsung. Apabila yang secara online cukup disiapkan di foto saja di HP, disiapkan fotonya di HP, maka foto KK, foto KTP dan foto buku rekening itu juga disiapkan di HP. Nanti tinggal diupload saja. Ya, nanti diikuti prosedur dan instruksinya lewat Pandawa atau lewat Mobile JKN, nanti tinggal di upload saja seperti gitu. itu. Nah, untuk selanjutnya tuh Pak, yang terakhir ada yang umur 21 tahun itu. Betul. Nah, gimana tuh Pak cara pengaktifannya kalau semisal sudah tidak bekerja atau sudah tidak kuliah lagi atau belajar lagi? Nah, itu gimana tuh Pak? Kalau yang untuk anak PPU yang sudah usia 21 tahun ke atas, itu apabila masih sekolah lagi, maka syarat pengaktifannya sangat mudah, yaitu cukup dengan melampirkan surat keterangan dari kampus ya, surat keterangan dari universitas ya, atau perguruan tinggi atau sekolah tempatnya bersekolah lagi gitu ya, untuk kemudian dijadikan persyaratan untuk mengaktifkan lagi. Nah, proses pengaktifannya juga sama, bisa lewat Pandawa ya, secara online lewat WA, bisa juga datang langsung ke kantor. Itu juga bisa. Yang penting membawa surat keterangan dari kampus atau keterangan aktif kuliah. Iya, surat keterangan aktif kuliah yang menyatakan bahwa memang yang bersangkutan anaknya ini memang masih berkuliah. Betul. Gitu. Nanti tinggal dibawa saja. Nanti oleh petugas akan diproses
dan otomatis aktif lagi ya. Dan aktifnya itu hanya 1 tahun Ulfa. Jadi per 1 tahun. Per 1 tahun iya. Betul. Per 1 tahun sejak tanggal yang ada di surat. Pengaktif. Oh yang ya, ada di surat itu. Ada di surat. Betul. Jadi katakanlah suratnya itu per tanggal 1 Januari gitu ya. Suratnya per tanggal 1 Januari 2025. Nah itu hanya bisa berlaku pengaktifannya sampai dengan 31 Desember 2025. Gitu. Walaupun berarti nanti di tahun depannya semisal dia masih kuliah lagi harus melampirkan lagi surat yang baru. Gitu. Makanya kalau belum lulus silahkan boleh melampirkan lagi yang dengan baru. Maksimal usia 25 tahun. Betul, dengan catatan maksimal sampai batas paling maksimalnya usia 25 tahun. Untuk yang bersekolah. Jadi setahun dilampirkan, setahun dilampirkan seperti itu. Nah, terus kalau semisal nih Pak, dia udah umur 21 tahun terus dia tidak melanjutkan kuliah, terus juga dia belum bekerja nih Pak. Ya. Nah, itu gimana tuh Pak? Cara mengaktifkannya kembali? Nah, kalau sudah usia 21 tahun, jadi ada kondisi memang seperti itu ya. Usia 21 tahun tapi kerja belum, iya. Tapi kuliah juga enggak gitu ya mungkin. Nah, apabila pengen punya BPJS aktif gimana dong? Sama seperti dengan poin yang 1 dan 2, yaitu beralih segmen menjadi segmen kepesertaan mandiri. Betul. Jadi berbeda dengan orang tuanya nanti. Kalau orang tuanya itu dia yang BPJS yang dari kantor gitu ya, dari tempatnya bekerja, segmennya PPU jenisnya. Nah, kalau si anak ini nanti menjadi segmen mandiri atau PBPU yang setiap bulan membayar segitu. Mudah ya Pak ya Mudah untuk mengaktifkan kembalinya. Betul. Jadi sebetulnya Sobat JKN ini ya, tidak ada alasan Sobat JKN untuk berada dalam kondisi yang tidak aktif. Karena apa? Karena BPJS Kesehatan sudah memberikan banyak sekali pilihan solusi ya khususnya. Jadi ketika Sobat JKN ada permasalahan ini, maka solusinya ini. Ada permasalahan ini, solusinya ini. Jadi selalu kami menyediakan solusi ya untuk setiap permasalahan Sobat JKN terkait dengan ketidakaktifan kepesertaan gitu. Oke. Nah, itu dia nih Sobat JKN, menarik sekali ya untuk pembahasan kali ini, dan tentunya banyak sekali nih ya Sobat JKN yang dapat kita ambil nih dari mulai penyebabnya itu apa, cara pengaktifannya itu bagaimana, seperti itu ya Sobat JKN. Nah, berarti kita nih harus benar-benar nih cek status kepesertaan kalian gitu. Ya. Ayo download Mobile JKN. Ya, download aplikasi Mobile JKN yang ada di Play Store untuk Android atau di App Store ya untuk Apple. Itu bisa di download sampai Sobat JKN login ya, sampai bisa login. Kalau sudah login, Sobat JKN nanti bisa cek, bisa lihat sendiri, bisa memastikan secara langsung apakah posisinya aktif atau tidak gitu. Oke, itu dia Sobat JKN untuk podcast kali ini, dan terima kasih banyak Pak sudah memberikan banyak informasi kepada Sobat JKN, kepada saya juga nih. Ternyata gini, ternyata gitu. Betul. Pokoknya terima kasih banyak. Semoga Bapak lancar terus, sehat-sehat, dan Sobat JKN juga sehat-sehat juga. Dan apabila nih Sobat JKN pengen request tentang tema-tema berikutnya, kalian bisa request di kolom komentar ya Sobat JKN. Terima kasih Sobat JKN, terima kasih Bapak, dan semoga podcast ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.